Bab 1950. Gagak Jahat vs. Mayat Naga. KKK. Tombak pemakan setan menyapu secara horizontal dan menebas secara vertikal. Burung gagak dosa sama sekali tidak memiliki konsep kematian. Dan tentu saja tidak memiliki konsep rasa takut. Arti keberadaannya adalah untuk bertarung dan membunuh. Dia menebas dan membunuh dengan putus asa untuk menerobos, menjatuhkan boneka-boneka itu, dan kemudian langsung menuju tubuh naga mayat. Pada tahap awal, Crow of Doom memang dirugikan, namun ia dapat tumbuh tanpa batas. Zhang Yi dan yang lainnya menjaga jarak dan menyaksikan pertempuran tanpa akhir antara kedua pemimpin hantu itu. Kekuatan dan kekejamannya sungguh mencengangkan. Zhang Yi tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Untungnya, Mamen terluka parah dan tertidur lelap. Jadi para pemimpin hantu ini juga dalam keadaan bingung dan hanya dapat bertindak sesuai naluri. Kalau tidak, kita tidak dapat menghadapi mereka. Kalau tidak, bagaimana dia bisa sampai ke tempat ini? Lawan-lawan yang pernah dilawannya sebelumnya, entah itu Tyrant, Phoenix, atau Elf, dapat melawannya dalam waktu lama hanya dalam wujud hantu. Orang dapat membayangkan betapa kuatnya mereka saat mereka masih hidup. Tapi bukankah dia tetap terjatuh di sini? Jadi, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Tidak, ini adalah kesempatan yang hanya datang sekali dalam miliaran tahun. Saya harus merebutnya. Zhang Yi mengepalkan tangannya dan berkata, "Ayo, kita cari jalan keluar." Dia tidak berencana lagi untuk meneruskan menonton pertempuran itu. Pertarungan antara kedua pemimpin hantu ini mustahil membuahkan hasil apapun. Kan memandang Zhang Yi dan bertanya dengan ragu, "Apakah kamu tahu cara meninggalkan tempat ini?" Zhang Yi melirikkan dan tersenyum. "Apakah kamu melupakan sesuatu? Sesuatu yang sangat penting?" Kan tampak bingung, lalu tersenyum dan berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Jangan lupa, akulah alien luar angkasa terbaik di dunia." Ada senyum tipis di wajah Zhang Yi. "Saya telah berjalan bolak-balik ke tempat ini berkali-kali. Dan saya telah mengamatinya dengan sangat saksama. Saya dapat memastikan bahwa ini adalah ruang tertutup yang diciptakan, mirip dengan ruang dimensi lain saya. Memang kelihatannya sulit untuk menerobosnya. Namun, jika aku bertemu alien dengan atribut yang sama, aku dapat melewati batas ini asalkan aku menemukan titik batas ruang yang benar." Dia berbalik untuk melihat kedua pemimpin hantu yang sedang bertarung dengan sengit. Lagi pula, ia harus melawan Crow of Doom, jadi ia pasti tidak akan bisa menjaga stabilitas dunia ini sepenuhnya. Itu akan membuatnya lebih mudah untuk mengungkap kekurangannya. Kan sangat terkejut. "Itu memang kamu?" "Tentu saja." Zhang Yi tidak menjelaskan banyak hal dan meminta semua orang untuk memasuki bayangan. Kemudian ia mulai memacu sepeda motornya dengan cepat di jalan raya kematian dan mencari titik batas ruang. Dengan pengalaman sebelumnya dan tanpa rasa khawatir, dia akhirnya menemukan lokasi simpulnya. Di lokasi itulah dia membuka pintu dimensi. Ketika dia muncul kembali, sepeda motor itu telah memasuki bagian jalan yang lain. Kelihatannya tidak ada bedanya dengan dunia sebelumnya, tetapi sistem cerdas memberitahu kita bahwa ini adalah pemandangan yang belum pernah dialami sebelumnya. Ledakan. Mesin sepeda motor itu meraung ketika melaju di jalan. Zhang Yi kembali menatap langit di kejauhan. Seekor naga bangkai tengah bertarung mati-matian dengan belasan burung gagak jahat. Badai energi yang ditimbulkannya sungguh spektakuler dan menakjubkan. "Selanjutnya kita harus mencari tempat di mana Mamen disegel." Zhang Yi berbalik dan melaju cepat menuju jalan raya kematian. Kan berteriak, "Lao Zhang!" Tapi sekarang tidak ada seorang pun yang bisa ditemukan. Bahkan dukun keluarga Ao sudah meninggal. Bagaimana kita bisa menemukan jalannya? Zhang Yi sedikit mengernyit, tampak sedikit bingung. "Saya tidak tahu sekarang. Kita hanya bisa melakukannya selangkah demi selangkah." "Ngomong-ngomong, Kan, bagaimana menurutmu? Di tim kita, kamu selalu menjadi orang yang mengambil keputusan." Kan memikirkannya, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya pengguna telekinesis. Saya dapat mencoba menggunakan telekinesis saya untuk merasakan aura kegelapan yang kuat. Mungkin saya dapat menemukan lokasi Mamen."
Zhang Yi mengangguk. Baiklah. Sekarang kita seperti lalat tanpa kepala. Cobalah saja. Kan memejamkan matanya. Kekuatan roh terkumpul di otaknya. Dan rambutnya terbang dan melayang di udara. Roh itu seolah menjelajah angkasa. Menjelajah daratan luas. Mencari tujuannya. Setelah sekian lama, dia perlahan membuka matanya. Menunjuk ke suatu arah dan berkata kepada Zhang Yi. Saya merasa itu ada di sana. Namun, dia mengerutkan kening dan berkata dengan hati-hati. Zhang Tua, apakah kamu benar-benar sudah memikirkannya? Terlalu berbahaya bagi kita untuk menjalankan misi penyegelan Mamen sendirian. Jika ada kesalahan sekecil apapun, kita semua bisa mati di sana. Tetapi tentu saja, jika kita berhasil, kita juga akan memperoleh manfaat yang besar. Zhang Yi tanpa sadar menatap dadanya. Tato mata iblis itu memancarkan suhu yang membakar, yang memberinya sedikit sensasi kesemutan. Dia tahu bahwa dia semakin dekat dengan Mamen, yang memberinya tato mata iblis. Keberuntungan dan kehormatan dicari dalam bahaya. Sekarang kita telah tiba di tempat ini. Tidak ada cara lain selain terus maju. Mereka hanya tahu cara memasuki mata iblis, tetapi tidak tahu cara keluar. Mungkin Ode Biao tahu, tetapi dia meninggal lebih dulu dan menjadi boneka hantu. Jadi dia tidak bisa diandalkan. Kan, mari kita ikuti saja instruksimu. Zhang Yi mengendarai sepeda motor, mengubah arah, dan menuju ke seberang yang jauh. Dan tepat di depan arah yang dipilihnya, di area yang sangat jauh, terhampar lautan luar biasa luas yang penuh dengan cairan hitam. Setelah meninggalkan koridor terowongan asli, seluruh pasukan koalisi manusia tersebar. Terutama gelombang terakhir Deed of Love yang ditinggalkan Zhang Yi, yang tampaknya menghancurkan ruang asli dan mengasingkan alien dari setiap tim ke tempat berbeda. Olibe memimpin sekelompok anggota Ksatria Templar ke tempat kematian yang tenang. Ini adalah reruntuhan besar dengan tembok-tembok yang rusak runtuh ke tanah dan rumput kuning layu muncul dari pasir yang lapuk. Melihat sekeliling, ada rumput mati yang tingginya hampir sama dengan tinggi orang di sekelilingnya. Olive berdiri di tengah reruntuhan, memegang pedang suci di tangan kanannya dan gulungan laut mati di tangan kirinya. Para ksatria Templar yang mengelilingi berdiri saling membelakangi untuk memastikan tidak ada titik buta dalam penglihatan. Olive sedikit mengernyit, karena dia bingung dengan apa yang terjadi sebelumnya. Mengapa seseorang tiba-tiba menyerang Zhang Yi saat mereka sedang bertarung? Siapa yang melakukan ini? Untuk tujuan apa ada pertikaian internal saat ini?